Halo semua, salam sepak bola Indonesia dan mungkin teman-teman supporter timnas sangat kecewa dengan hasil tadi malam timnas Indonesia, dan kita tahu semuanya sudah berekspektasi sangat tinggi untuk bisa mengalahkan timnas Cina, tetapi kebalikannya kita harus takluk di kandang Cina dengan skor 2-1 yang membuat para supporter dari timnas Indonesia ini sangat-sangat kecewa atas hasil yang diraih oleh tim kita. Tetapi apa boleh buat, ini adalah sebuah pertandingan dan kita juga sangat-sangat terlalu percaya diri dengan hasil yang akan diraih oleh timnas Indonesia, dan buktinya kita harus takluk dari tim The Dragon Cina ini. Dan mudah-mudahan para pemain yang bermain tadi malam dalam kondisi fit untuk bisa bertanding di klubnya kembali, karena kita tahu para pemain timnas Indonesia langsung terbang menuju klubnya masing-masing, dan ini adalah pertandingan yang sangat-sangat sulit bagi timnas Indonesia tadi malam yang harus takluk 2-1 dan membuka peluang timnas Indonesia ini untuk lolos ke Piala Dunia sangat-sangat kecil, dan ini membuat persaingan di tim grup C ini sangat-sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan untuk laga kedepannya timnas Indonesia bisa bangkit, apalagi kita bermain di kandang, walaupun tim yang akan kita lawan adalah raksasa Asia yaitu Jepang dan juga Arab Saudi, tetapi kita harus yakin agar bisa tampil performa yang terbaik, dan itu saja yang mungkin teman-teman pikirkan. Tadi malam harus menang, tetapi hasilnya kita harus takluk dari timnas Cina. Dan saya juga merasa heran dari starting line up yang ditunggang oleh Coach Sintayong, karena tidak ada yang menyangka Sen Patinama, Asnawi dan juga Witan Sulaiman masuk sebagai starting line up di babak pertama ini, yang membuat strategi dari Coach Sintayong ini tidak berjalan dengan maksimal. Apalagi di tengah Tom Haye harus dicadangkan dan tidak ada serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia di lini tengah, yang membuat kurangnya peluang dari timnas Indonesia. Dan hanya 2 kali shot on target di babak pertama, yaitu tendangan keras dari Kelvin Verdong dan juga Ivar Jenner, dan 1 bola lagi yang disundul oleh J. Itses tetapi harus offside. Dan ini adalah laga yang sangat-sangat sulit bagi timnas Indonesia, dan kita tahu pada babak kedua saat masuknya Tom Haye, serangan-serangan dari Tom Haye ini sangat-sangat berkembang dan bisa menguasai pertandingan di babak kedua dengan ball position 76, dan Cina hanya mendapatkan 24, dan juga shot on target juga dari timnas Indonesia sangat-sangat luar biasa. Saya sudah hitung sekitar 7-8 shot on target, tetapi hanya 1 yang bisa masuk ke jala timnas Cina, dan ini membuat timnas Indonesia harus bekerja ekstra untuk bisa menempati peringkat keempat di grup C ini, karena persaingan di grup C ini sangat-sangat luar biasa. Apalagi timnas Cina sudah mendapatkan 3 poin sama dengan timnas Indonesia. Beruntung timnas Indonesia masih unggul dengan agregat gol yang membuat timnas Indonesia masih tertahan di posisi kelima, dan mudah-mudahan para pemain dari timnas Indonesia bisa move on dan lupakan hasil pertandingan menghadapi Cina ini dan fokus ke klubnya masing-masing agar performa kalian bisa kembali fit. Dan kita tahu bulan depan timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi di Indonesia, dan itu harapan dari timnas Indonesia yang sangat-sangat luar biasa tadi malam, tetapi hasilnya sangat buyar dan sulit untuk diprediksi.
apa yang diterapkan oleh Coach Sintayong untuk menjadi starting line up tadi malam, yang membuat para supporter sangat-sangat heran dengan keputusan-keputusan yang diturunkan oleh Coach Sintayong tadi malam, yang membuat supporter sangat kecewa, apalagi Witan Senpatinama yang melakukan banyak kesalahan yang membuat gol tercipta sehingga timnas Indonesia harus takluk dari Cina. Oke, sampai di sini info terbaru dari timnas Indonesia. Lupakan kekalahan, fokus ke klub masing-masing dan tingkatkan permainan kalian. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa mendapatkan poin pada saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Salam sepak bola Indonesia.